Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pekanbaru Padang ruas Bangkinang Pangkalan, Koto Kampar, Provinsi Riau. Presiden berpesan kepada kepala daerah agar jalan tol yang sudah selesai dapat disambungkan ke kawasan-kawasan produktif seperti pertanian hingga pariwisata. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk meresmikan sejumlah infrastruktur. Setelah mendarat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Presiden dan rombongan langsung menuju gerbang tol 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Presiden diagendakan untuk meresmikan jalan tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang, Pangkalan, seksi Bangkinang 13 Koto Kampar, serta meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau. Dalam sambutannya pada acara peresmian, jalan tol tersebut merupakan sirip dari tol Trans Sumatera yang diharapkan setiap tahun akan terus tersambung dari Pekanbaru sampai ke Padang. Presiden juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan Inpres Jalan Daerah Provinsi Riau telah selesai dibangun dan diperbaiki sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 63 km dengan anggaran mencapai 369 miliar rupiah. Saya titip kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi. Sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Bertolak ke Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo meninjau gudang Bulog di Kota Lubuk Linggau. Inspeksi Presiden ke gudang Bulog Kota Lubuk Linggau ini untuk memastikan keberlanjutan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan kerja ke Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden mengunjungi gudang Bulog Kota Lubuk Linggau untuk memastikan kelanjutan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Kelanjutan distribusi bantuan pangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam sambutannya, Presiden tidak hanya memastikan keberlanjutan distribusi bantuan pangan, namun juga memastikan kualitas beras yang dibagikan ke masyarakat adalah beras premium. Masyarakat yang puas akan distribusi dan kualitas beras dinilai Presiden bahwa distribusi bantuan pangan berjalan dengan baik. Sementara itu, putusan untuk melanjutkan distribusi akan diumumkan pada pertengahan bulan Juni bergantung pada ketersediaan anggaran APBN. Lanjut. Gini, jadi nanti saya akan lihat yang namanya fiskal anggaran APBN. Nanti bulan Juni akan saya umumkan, tapi kelihatannya bisa dilanjutkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia membuat kebijakan baru mengenai pengembalian dana atau refund dana pembatalan tiket karena kereta api menjadi lebih singkat, yakni selama 7 hari. Ketentuan ini akan berlaku pada tanggal 1 Juni 2024. PT Kereta Api Indonesia mempercepat proses pengembalian atau refund dana pembelian tiket kereta api antar kota. Kebijakan baru ini mulai berlaku per 1 Juni 2024. Berdasarkan kebijakan ini, pengembalian dana akan dilakukan paling lambat dalam waktu 7 hari setelah tanggal pembatalan. Sebelumnya, batas waktu pengembalian bea tiket yang dibatalkan atas permintaan penumpang yaitu 30 hingga 45 hari.
Guna memudahkan proses pengembalian dana, KAI menyediakan beberapa metode. Dana bisa dikembalikan melalui transfer ke rekening bank atau e-wallet penumpang. Langkah ini bisa memberikan kemudahan dan kecepatan bagi penumpang yang menggunakan layanan perbankan atau dompet digital. Sedangkan bagi penumpang yang belum memiliki rekening bank atau e-wallet, KAI juga menawarkan solusi sementara berupa pengembalian dana secara tunai. Pengembalian tunai ini dapat dilakukan di stasiun-stasiun tertentu yang telah ditetapkan oleh KAI pada 7 hari setelah tanggal pembatalan. Selain itu, KAI juga mengatur pengembalian dana untuk KA perkotaan yang dikelola oleh KAI induk atau bukan anak perusahaan. Pengembalian dana dilakukan secara tunai pada 7 hari setelah tanggal pembatalan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua penumpang, baik pengguna KA antar kota maupun KA perkotaan, mendapatkan layanan yang cepat dan efisien. Sementara itu, proses pembatalan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI dan loket stasiun yang melayani pembatalan tiket dengan biaya administrasi sebesar 25% per tiket yang dibatalkan. Penumpang dapat membatalkan tiket di Akses by KAI selambatnya 2 jam sebelum keberangkatan kereta api atau di loket stasiun selambatnya 30 menit sebelum keberangkatan kereta api. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyatakan tarif normal LRT Jabodebek diterapkan secara normal mulai terdekat Rp5.000 hingga Rp20.000. Penerapan tarif normal ini menyusul masa berakhirnya tarif promo LRT Jabodebek pada 31 Mei 2024. Mengakhiri masa berlaku tarif promo LRT Jabodebek yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024. Mulai 1 Juni 2024, tarif LRT Jabodebek akan mulai normal. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyatakan tarif normal LRT Jabodebek diterapkan secara normal mulai terdekat Rp5.000 hingga Rp20.000. Ketetapan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 67 tahun 2023. Keputusan ini diambil berdasarkan minat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap penggunaan LRT Jabodebek. Hal itu tercermin lebih dari 11 juta orang yang menikmati layanan LRT Jabodebek sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga 28 Mei 2024. Meskipun tarif promo berakhir, DJKA tetap memberlakukan tarif maksimal yang sama, yakni Rp10.000 pada hari kerja di luar jam sibuk dan akhir pekan serta libur nasional dan sebesar Rp20.000 pada hari kerja di jam sibuk. Rizal menerangkan pada Senin sampai dengan Jumat di luar libur nasional dan jam sibuk yakni pukul 6 sampai dengan 8:59 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 sampai dengan 19:59 waktu Indonesia Barat. Untuk lintasan pertama, 1 km dikenakan tarif sebesar Rp5.000. Kemudian setiap 1 km berikutnya akan dikenakan Rp700 dan sampai tarif maksimal yakni Rp20.000. Sementara itu untuk angkutan di akhir pekan Sabtu, Minggu hingga libur nasional untuk 1 km pertama sebesar Rp5.000, lalu 1 km berikutnya dikenakan tarif Rp700 dan tarif maksimal sebesar Rp10.000. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.